Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yuarifin, dengan NIM 19032111000018. Baik, pada video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai program penyuluhan yang akan dilakukan pada komoditas unggulan di daerah Gili Timur, yang mana tentunya ini adalah daerah sekitar tempat tinggal saya. Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita lihat cuplikan video berikutnya. Oke, pada kesempatan kali ini, program penyuluhan yang akan kita lakukan berjudul penguatan kelembagaan guna meningkatkan kesejahteraan petani tebu. Selanjutnya yang akan kita bahas yakni mengenai latar belakang permasalahan. Tingkat permintaan gula kian meningkat setiap tahunnya, akan tetapi dalam tingkat produksi gula mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan ketersediaan bahan baku yang menghambat produksi gula. Salah satu faktor penyebab dari menurunnya ketersediaan bahan baku adalah budidaya tebu. Tebu merupakan salah satu komoditas pertanian yang dibudidayakan di Desa Gili Timur. Akan tetapi dalam budidayanya, para petani mengalami kendala pada persiapan modal, sehingga hal ini menghambat para petani dalam melakukan budidaya. Oleh karena itu, maka dilakukan program penyuluhan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani tebu. Nah, baik, selanjutnya berdasarkan permasalahan yang ada pada petani tebu di Desa Gili Timur, maka solusi yang akan kami berikan yaitu pengembangan kelembagaan. Nah, bagaimana dan apa saja manfaat dari pengembangan kelembagaan tersebut? Mari kita saksikan penjelasannya pada video berikut. Materi yang akan kita bahas pada program penyuluhan kali ini yaitu faktor penghambat dan pendorong kelembagaan petani tebu, dan kemudian yang kedua ada strategi penguatan kelembagaan petani tebu. Nah, baik, yang pertama yaitu pengembangan kelembagaan petani tebu pada faktor penghambatnya, yaitu yang pertama ada kepemimpinan yang bersifat top down, kemudian manajemen kelembagaan yang belum optimal. Selanjutnya ada keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, tidak adanya inovasi, pengelolaan dari kelembagaan tersebut, kemudian keterbatasan jaringan kerjasama dengan lembaga lain. Nah, maka dari daftar-daftar faktor penghambat ini, maka tidak boleh kita lakukan dalam pengembangan kelembagaan agar berjalan dengan lancar. Nah, kemudian faktor pendorongnya yaitu komitmen petani dalam mendukung kelembagaan. Selanjutnya ada orientasi tujuan pada kepentingan ekonomi dan sosial. Keanggotaan didasarkan pada kesamaan usaha dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Selanjutnya dukungan inovasi atau instansi atau lembaga terkait. Dan yang terakhir ada relasi antar kelembagaan yang berjalan dengan baik. Maka faktor-faktor ini apabila dilakukan dalam suatu kelembagaan akan membantu dalam proses pengembangan. Nah, berdasarkan pada faktor penghambat di atas, mencerminkan bahwa kelembagaan petani tebu ini secara umum memiliki kelemahan yang menyangkut pada aspek organisasi, aspek sumber daya, aspek pelayanan, dan aspek jaringan kerjasama. Karenanya, perlu ada penguatan kelembagaan terkait aspek-aspek tersebut yang kemudian ditunjang oleh faktor pendorong yang dimiliki kelembagaan petani tebu. Dengan demikian, penguatan kelembagaan akan memperluas akses petani sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Baik, langkah selanjutnya yaitu strategi penguatan kelembagaan petani tebu. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu penataan kapasitas kelembagaan. Nah, langkah yang diperlukan terkait penataan kapasitas kelembagaan ini adalah perbaikan manajemen kelembagaan, diantaranya seperti struktur kelembagaan, pola kepemimpinan, dan transparansi. Seperti yang diketahui, struktur kelembagaan petani tebu belum memiliki aturan main yang mengatur secara jelas pembagian tugas dan hubungan antar anggota dalam menjalankan fungsi organisasi atau lembaganya. Kemudian, pengelolaan manajemen kelembagaan petani berbasis web akan mempermudah petani termasuk masyarakat dalam mengakses informasi tentang kelembagaan petani. Dengan demikian, pengelolaan lembaga petani akan lebih transparan karena bisa diawasi oleh para anggotanya maupun masyarakat. Baik, kemudian langkah yang kedua yaitu peningkatan kapasitas sumber daya kelembagaan.
Sumber daya manusia memang memegang peranan penting dalam pengembangan kelembagaan. Dalam kelembagaan petani tebu, khususnya sumber daya manusia yang menjalankan roda lembaga atau organisasi masih memiliki kapasitas yang terbatas sehingga lembaga dijalankan apa adanya. Maka, eh, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan melalui pelatihan, misalnya pelatihan tentang manajemen dan teknologi informasi. Pelatihan harus didukung dengan pendampingan dan pembinaan dengan melibatkan pemerintah maupun lembaga pendidikan tinggi. Hal ini dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin kompetensi dan kapasitas sumber daya yang terlibat dalam kelembagaan. Selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, peningkatan kapasitas pelayanan. Nah, langkah yang diperlukan dalam meningkatkan kapasitas pelayanan ini diantaranya yaitu melakukan inovasi pelayanan. Pelayanan yang dilakukan kelembagaan petani tebu selama ini hanya berkutat pada pelayanan terkait produksi seperti penyediaan pupuk, jasa angkutan, dan permodalan. Nah, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan lembaga ini diperlukan kreativitas pengelola untuk menciptakan inovasi baru terkait pelayanan, misalnya kemudahan bagi petani dalam memperoleh kredit atau memperoleh sarana produksi tanpa harus melalui birokrasi yang rumit atau persyaratan tertentu. Nah, ketentuan seperti ini menyulitkan petani tebu kecil yang hanya mengandalkan dari usaha kecil petani tebu seperti di Desa Gili Timur ini. Nah, karena itu diperlukan inovasi pelayanan yang akan memudahkan petani mengakses modal maupun sarana produksi yang diperlukan. Kemudahan ini akan mendorong petani untuk memanfaatkan jasa layanan kelembagaan sehingga dapat mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memperluas jaringan kerjasama atau kemitraan. Nah, dalam upaya memperluas jaringan kerjasama atau kemitraan ini dilakukan dengan membangun kerjasama dengan lembaga atau instansi lain. Nah, baik dari lembaga finansial maupun non-finansial. Seperti diketahui, kerjasama lembaga petani dengan lembaga lain itu hanya sebatas hubungan dengan stakeholder gula, salah satunya pabrik gula. Nah, untuk itu diperlukan jaringan kerjasama yang lebih luas guna mengembangkan kelembagaan petani sekaligus untuk membuka akses yang lebih luas pada petani. Nah, sedangkan kerjasama yang dengan lembaga non-finansial ini dilakukan dengan lembaga penelitian dan pengembangan universitas atau pemerintah terkait penyediaan bibit tebu atau teknis pengelolaan lain, pengelolaan lahan sehingga petani dapat mengelola lahan secara modern dengan menggunakan bibit tebu yang unggul. Dengan demikian, kerjasama yang dibangun oleh kelembagaan petani dengan lembaga lain diharapkan akan berdampak terhadap kemandirian dan kesejahteraan petani tebu. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelembagaan petani umumnya masih dijalankan dengan mengedepankan kepentingan sekelompok orang atau kelompok tertentu, sementara petani kecil atau petani gurem itu masih memiliki akses yang terbatas. Maka penguatan kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan akses petani terhadap kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini dilakukan dari aspek organisasi, sumber daya pelayanan, dan jaringan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan akan mendorong petani tebu meningkatkan produktivitas sehingga berdampak terhadap kesejahteraan petani tebu. Nah, untuk itu perlu dibangun sinergi antar kelembagaan petani tebu dengan menghilangkan ego sektoral antar kelembagaan agar relasi antar lembaga petani dapat berjalan. Nah, di samping itu diperlukan dukungan penguatan dari pemerintah, swasta maupun instansi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan kelembagaan petani tebu khususnya petani tebu di Desa Gili Timur. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video saya hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.